Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita bertemu lagi sama Bimo, asistennya Pak Dadan. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 yaitu wirausaha, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran pertama. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Untuk lebih memahaminya, coba simak cerita berikut. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hal ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenal negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada larb dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru diketahui Edo. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyer, di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia perwayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, dari cerita tadi, kalian sudah tergambar bagaimana peran negara Indonesia di negara ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peran usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN memang sangat besar. Yang pertama, mendukung terbentuknya MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, Indonesia termasuk tuan rumah KTT ASEAN. Yang ketiga adalah kegiatan ekspor dan impor. Yang keempat, Indonesia juga ikut serta dalam lumbung padi ASEAN. Dan yang kelima, ikut melaksanakan kerjasama di bidang industri.
Untuk memahami lebih lanjut, coba kalian jawab pertanyaan berdasarkan cerita yang ada di video, kemudian kalian isi di LKPD yang sudah disediakan. Lebih lanjut, coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Dan kalian menuliskan laporan mengenai peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN dalam peta konsep yang ada di LKPD. Hai, ketemu lagi sama Bima. Kali ini Bima akan membantu Bimo untuk menjelaskan mengenai magnet. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung sehingga dapat berputar, salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Pada saat ini, berbagai teknologi banyak sekali yang melibatkan magnet, pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Tahukah kalian, ternyata di dunia ini banyak macam-macam magnet. Yang pertama, ada magnet batang. Yang kedua, magnet silinder. Dan yang ketiga, ada magnet jarum. Dan yang keempat, ada magnet ladam. Dan yang kelima, ada magnet lingkaran. Tahukah kamu, semua magnet memperlihatkan ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya paling kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Yaitu ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara yang dilambangkan dengan U dan kutub selatan yang dilambangkan dengan huruf S. Nah, untuk memahami lebih dalam, coba kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian, kemudian hasil diskusinya kalian tuangkan pada LKPD yang sudah disiapkan. Selamat belajar dan sampai jumpa.